Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ida Wayuni SHMH selaku pengampu mata kuliah PKN kelas B. Baik, nama saya Rian Andika. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, angkatan 2024 kelas B. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang sudah diberikan oleh Ibu Ida Wayuni SHMH. Baik, langsung ke pertanyaan yang pertama. Mencoblos dalam pilkada atau pemilu, apakah itu hak atau kewajiban? Jadi jawaban saya, mencoblos dalam pemilu atau pilkada itu disebut kewajiban sekaligus hak. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena yang pertama hak, karena setiap warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan memimpin negara ini. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22D yang menyatakan bahwasanya presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Yang kedua yaitu kewajiban. Mengapa saya mengatakan kewajiban? Karena setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi, ikut andil dalam proses demokrasi. Pemilu dan pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memilih pemimpin yang amanah. Lanjut, meskipun terdapat kondisi pandemi, masyarakat tetap memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemilu atau pilkada. KPU harus berupaya untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat untuk melindungi kesehatan masyarakat. Jadi lanjut ke jawaban yang kedua, yaitu bagaimana pendapat terkait dengan penegakan dan HAM di era globalisasi dan revolusi 4.0. Jadi era globalisasi dan revolusi industri 4.0 membawa tantangan baru bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi yang pertama, perkembangan teknologi informasi. Kemudahan akses informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Yang kedua, cyber crimes, meningkatkan kejahatan siber seperti penipuan online, pembajakan data, dan penyebaran konten ilegal. Dan yang ketiga, perubahan nilai dan norma. Globalisasi yang dapat memicu perubahan nilai dan norma yang dapat berbenturan dengan nilai-nilai budaya dan hukum di Indonesia. Jadi upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, maka yang pertama, penguatan regulasi, di mana dalam penguatan regulasi ini harus memperbarui regulasi hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Yang kedua, peningkatan kapasitas penegakan hukum, yaitu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada penegak hukum untuk mengantisipasi kejahatan cyber dan perubahan nilai. Yang ketiga, peningkatan literasi digital. Bagaimana cara peningkatan literasi digital? Yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks dan ujaran kebencian. Yang keempat, penguatan peran masyarakat. Di penguatan peran masyarakat ini, bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Baik, ke jawaban yang ketiga, yaitu solusi mengatasi ketidakjujuran siswa dalam ujian daring. Jadi seperti ini. Jawaban saya, ketidakjujuran siswa dalam ujian daring merupakan masalah serius yang harus diatasi oleh semua siswa dan semua pengajar, guru maupun dosen. Solusi yang dapat dilakukan, yang pertama, meningkatkan pengawasan. Guru dapat menggunakan platform online yang memungkinkan pengawasan langsung terhadap siswa selama ujian. Yang kedua, menerapkan sistem ujian yang lebih ketat, yaitu menggunakan soal-soal yang lebih kompleks dan membutuhkan pemahaman mendalam. Yang ketiga, membangun kesadaran siswa. Jadi bagaimana para pengajar ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam pendidikan. Yang keempat, membangun komunikasi yang baik.
Jadi guru dapat berkomunikasi dengan siswa untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama agar ketidakjujuran siswa dalam kegiatan belajar mengajar baik secara online maupun secara offline itu tidak ada ketidakjujuran seperti itu. Baik, langsung ke jawaban yang keempat, yaitu permasalahan di primordialisme. Sebelum ke primordialisme, saya akan menjelaskan terkait identitas nasional dan integrasi nasional. Identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Identitas nasional ini dapat berupa bahasa, budaya, sejarah, dan nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua yaitu integrasi nasional. Apa itu integrasi nasional? Merupakan proses pernyatuan berbagai kelompok masyarakat dalam suatu bangsa untuk mencapai tujuan bersama. Seperti itu. Sedangkan primordialisme sendiri merupakan kecenderungan seseorang untuk lebih mementingkan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kelompok lain. Primordialisme ini dapat menjadi penghambat terhadap integrasi nasional karena dapat memicu konflik antar kelompok. Jadi, apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan primordialisme ini? Jadi, yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter. Di mana kita selaku masyarakat Indonesia harus menanamkan nilai-nilai persatuan sejak dini. Yang kedua, peningkatan kesadaran nasional. Di mana kita harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya identitas nasional dan integrasi nasional. Yang ketiga, pengembangan program-program integrasi, di mana kita harus melaksanakan program-program yang dapat mempererat hubungan antar kelompok masyarakat. Jadi, itu adalah upaya yang dapat mengatasi permasalahan primordialisme, supaya tidak mementingkan kelompoknya sendiri, tetapi yaitu mementingkan semua kelompok untuk tujuan bersama. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon kepada dosen pengampu Ibu Ida Wayuni, mohon bimbingannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.